Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saya pernah rasakan seperti kalian jadi mahasiswa. Saya bahkan pernah rasakan, ini dalam masjid, demi Allah, saya pernah rasakan. Saya keluar dari kampus, lantai 2, ruang 207, PIS 3 Unhas. Saya keluar habis kuliah. Ada senior saya, dia tunjuk saya. Dah saat, kau tidak malu itu bajumu, baju cakar semua. Cakar itu baju rombengan. Baru bekas kita beli. Kalau di Matahari, toko Matahari, 200.000 satu lembar. Kalau cakar 200.000 40 lembar. Kan? Apa saya marah? Tidak. Saya cuma berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan saya umur panjang, rezeki yang murah, supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Alhamdulillah itu orang, rasa-rasanya sudah lebih 10 tahun, setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah menjadi pegawai travel. Travel paling terkenal di Mapanyuki, Jalan Mapanyuki waktu itu. Saya jadi cleaning service, membersihkan toilet. Saya bilang sama pengurusnya, ndak usah kau gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa dapat umroh gratis. Sampai tutup itu perusahaan, ndak dapat. Tapi alhamdulillah, Prof, saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh kapan saja dan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah. Dulu waktu saya kecil di kampung, kalau ada pesawat lewat, kita kejar kan baru dilihat. Mobil aja masih jarang waktu itu. Kapal lalu tuh, kapal terbang masuknya itu tuh, kapal lalu tuh. Sampai kita terharu, udah lihat got jatuh ke bawah. Dulu. Sekarang dek, capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bisnis kelas. Hebatnya lagi, bukan saya beli tiketnya. Ini baru-baru, belum sebulan. Saya disewakan private jet 2 hari. 2 hari menemani saya itu pesawat mau kemana saja. Allahu Akbar. Tentu kau bertanya-tanya, apa rumusnya Ustaz? Apa yang kau lakukan? Ini yang saya bagikan kepada kalian semua. 1, utlubul ilma. Belajar. Mana itu gelar saya? Kau lihat itu gelar saya? Kau lihat panjang. Ini 2. Dua doktornya bos. Tapi istri tetap 1. Takut? Tidak, cuma istri saya lebih berani. Dokter dalam negeri, dokter luar negeri. Barangkali ada ruang 2 dokternya, tapi disiplin ilmu yang sama. Saya beda. Barangkali beda disiplin ilmunya, tapi sama negaranya. Saya beda negara. Barangkali beda negaranya, tapi waktunya berbeda juga. Tidak, waktu yang sama. Disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, masa yang sama. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah dekati kamu, kecil. Maka adik-adik sekalian, belajar. Memang orang susah kalau belajar. Memang orang capek kalau lagi belajar. Memang orang menderita kalau lagi belajar. Memang. Omai Rama kan bilang begini. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Pasti percaya deh sekalian, kalau ada ilmumu, masa Allah sengsarakan hidupmu? Padahal Allah sudah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Makanya kau belajar.
Waktu kuliah Ustadz, apa tidak main? Main juga. Apa tidak bercanda? Bercanda juga. Apa tidak nonton bioskop? Nonton juga. Tapi saya tahu mana skala prioritas. Belajar di kelas, belajar. Giliran main, main. Jangan kamu giliran belajar, kamu main, giliran main, kamu belajar. Kan semua ada waktunya. Dan orang malas yang tidak pintar sekarang. Bukan orang bodoh, orang malas. Saya, profesor, tanya ini. Waktu beliau kuliah, susah kan cari namanya rujukan. Kita mau menulis, cari buku. Ada buku di perpustakaan, cuma 4. 9 yang membutuhkan. Mana? Akhirnya apa? Fotokopi. Sekarang enggak bos, kau tinggal Google. Dan bahasa semua bisa. Enggak perlu kau khawatir dengan bahasa Inggris. Sekarang ada aplikasi kau foto, tuk, langsung diterjemahkan. Kau capek lagi terjemahkan, audiomu. Saya baru pulang dari Jepang. Kau tahu Jepang? Tahu Jepang? Madura belok kiri. Cari bandara, terbang ke Jepang. Bos saya dari Jepang. Saya tidak tahu bahasa Jepang. Ada orang saya Islamkan. Masuk Islam dia. Saya mau tanya-tanya, saya tidak tahu. Dia kira saya bodoh. Saya ambil HP saya, Google Translate. Indonesia ke Jepang. Saya bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu Jepang pernah menjajah Indonesia? Lihat sudah. Dia ketawa. Mungkin dalam hatinya, pintar juga ini anak ini. Ayo. Apa fasilitas untuk belajar sekarang ada semua, Dek. Hanya orang malas yang bodoh. Semua ada. Kau cari rujukan, semua ada. Tinggal kau googling. Cuma kau googling apa? Film porno. Apa kau googling? Artis Korea. Film beleng. Ya. Nuntut ilmu. Belajar. Yang kedua, setelah kau belajar, apa Allah kasih hadiah? Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Adek, kalau kau disodorkan antara kitab Durratun Nasihin dengan uang 10 juta, kau pilih mana? Kitab. Pencitraan. Kau sudah terbiasa dengan politisi. Ya kan? Ali dia bilang, ya saya pilih ilmu dong. Ya Imam, kenapa pilih ilmu? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Ada duitmu 10 juta. Kau kasih masuk di bilik-bilik. Tahu bilik-bilik? Kaleng. Sudah itu kalengnya kau gembok. Ya toh? Sudah itu kau kasih masuk di lemari. Lemari kau gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Sudah itu kau keluar kamar, gembok lagi kamarmu. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi ke rumahmu. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarmu. Berapa gemboknya? Sampai di kampus hilang kuncinya. Itu setengah mati kau jaga tuan. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana bukti? Ya. Tadi dikawal sama polisi. Apa karena saya gagah? Aku lihatlah muka saya hancur begini. Saya jujur, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Yang ketiga, yang kedua kelebihan ilmu. Harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Berapa banyak orang habis hartanya karena meninggalkan warisan bukan ilmu. Tapi harta akhirnya anaknya habis. Hartanya habis dibagi. Tapi kalau dia wariskan ilmu, meskipun dia miskin, dia bisa kaya. Satu tadi, ilmu kamu yang dia yang jaga kamu. Harta,
kamu yang jaga. 2, dengan ilmu kau bisa dapat harta, dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga, harta kau kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Kamu punya duit 10 juta, kasih sepupumu 5 juta, berkurang tinggal menjadi 5 juta. Kalau kau punya Al-Fatihah, ajarkan kepada orang, tidak mungkin berkurang Al-Fatihahmu. Hafal dia Al-Fatihah, sudah hafal waladhdallin, sudah hafal Ustaz, mana Al-Fatihahku saya ini? Tidak mungkin toh. Sementara harta kasih orang berkurang, kasih ilmu bertambah. Itu disebut amal jariah. Yang ketiga, setelah kau punya ilmu, ambil filosofi ilmu. Bahasa Arabnya ilmu itu kan ada 3 huruf. Ya toh? Ain, lam, ain dulu. Ain, lam, mim. Ilmu. 3 huruf kan? Ain, simbolnya terbuka. Ya kan? Artinya orang yang berilmu, wawasanmu harus luas. Orang cerita Eropa, kamu bisa ngomong. Orang cerita gadis cantik, kamu juga bisa ngomong. Jangan kau diajak ngomong, ditanya 1 jam, 30 menit pertanyaan jawabannya. Ya, tanya sendiri. Ya. Adik-adik nonton yang viral sempat beberapa saat yang lalu sama siapa itu? Tejo. Ya kan? Banyak sekali kan pertanyaannya. Saya jawab ringkas saja. Langsung mati mendadak. Kak ster, Pak. Itu yang disebut punya wawasan. Ya. Sudah itu, yang kedua, ain, lam. Lam itu menjulang ke tinggi. Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Mana buktinya? Sama-sama kita datang pengajian. Ya. Ustadz terlambat. Meskipun Ustadz terlambat pasti di depan. Ya Ustadz. Ada kursinya. Ada air minumnya. Ada kuenya. Itu baru di dunia, bos. Allah sudah bedakan kita orang berilmu dengan tidak. Kenapa kalau ini Ustadz ada profesor juga tinggi ilmunya 2. Kenapa Ustadz dikasih kursi? Karena saya yang paling banyak followerku. Itulah Pak. Enggak. Ya, bukan karena saya lebih pintar dari beliau. Tapi karena lebih banyak follower saya. Iya kan? Sudah. Nah, Allah angkat derajat. Kalau ada tabligh akbar, meskipun saya terlambat 2 jam, tidak mungkin dimulai acara sebelum saya datang. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat kelak. Diangkat derajatmu. Tapi jangan lupa, pakai ilmu huruf ketiga. Ain, lam, mim. Menjulang ke bawah. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Akhlak. Puncak dari semua ilmu, adab. Biar kau cerdas, tapi akhlakmu nol, etikamu kosong, adabmu jelek, kamu lebih hina dari binatang. Mau saya kasih bukti? Hei, cewek, hei, cewek, dedek, mau bukti? G, J, tahu binatang kambing? Tahu kambing? Itu kakak saya jual beli kambing di kampung. Kambing, kalau dia suka ganggu temannya, diseruduk, kata kakak saya sama penjaganya, bawa pasar jual. Sampai di pasar, nggak ono beli mas. Ya wes, nggak ono moleh. Bawa ke rumah, potong. Dagingnya jadi sate. Tanduknya jadi perhiasan.
kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, ususnya jadi kerupuk. Bu, yang bundar itu, saya dulu di kampung obat kuat. Coba, semua dipakai. Kulitnya dijual jadi perhiasan, jadi selimut, jadi jaket, kambing. Nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan rame-rame. Kalau kau anak mahasiswa UMM, goblok, jelek, bau mulutmu, busuk ketekmu, banyak jerawatmu, gigi kuning, mau diapa? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Itulah kalau kau tidak punya adab, kau lebih hina dari binatang. Lihat itu koruptor, apa dia goblok? Cerdas, pintar-pintar, profesor, wali kota, menteri, gubernur, cerdas semua. Tapi apa yang kurang? Adab. Maka kalian belajar setinggi-tingginya, tapi jangan kau sombong. Fir'aun haram masuk surga bukan karena dia bodoh, dia sombong. Jadi pendakwa jangan sombong. Ini mau petantang petenteng. Jangan sombong dasar. Kamu bisa dakwah karena ada penontonmu. Mana bisa? Saya berapi-api ceramah di sini 2 jam menggelegar, meyakinkan, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Dekan, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Ayo, jangan sombong. Adik-adik belajar fikih silakan, tapi hormati yang berbeda pendapat sama kamu. Jangan dipenceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Kan ada itu penceramah begitu, neraka aja terus dia cerita. Jadi sudah punya ilmu, rendahkan hatimu. Tidak ada orang senang orang yang sombong. Adik-adik, dalam kejadian Fir'aun, Allah memaparkan bacaan kehidupan yang luar biasa. Fir'aun punya pasukan, gagah, kaya, raja, tidak punya adab, hina, sehina-hinanya. Masita, budaknya Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun. Beda pembantu ya, pembantu itu digaji dek. Budak tidak punya hak, dia hak milik, boleh dibakar, boleh dipanggang, boleh ditempeleng, tidak bisa melawan. Itu namanya budak. Tapi akhlaknya baik, akidahnya kuat. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum yang tidak pernah diperoleh harumnya seperti itu. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Dia rohnya Masita. Silakan, mau jadi Fir'aun, silakan. Mau jadi pilih Masita, silakan. Dan sombong tidak ada orang yang senang. Maka adik-adik sekalian, belajar setelah kau cerdas, kau pintar, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut.